فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan for the beautiful recitation. May the verses we have heard illuminate our hearts and guide our steps. Ladies and gentlemen, we now proceed to the welcoming speech from our respected advisor of Podium MD. Please welcome Mr. Ahlan Juhri, SAG MA. The time is yours. Oke, Bismillah. Gini kayaknya. Oke, is it my voice clear? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Good morning everyone and happy weekend all of the participants both in online and here in this room. First of all, thank you very much for coming and attending this talk. It is a great honor for me to welcome you in this talk. Even though it is weekend, you are in holiday, so you can still join this insightful talk, insightful discussion with our distinguished speakers, Mas Dimas Maulana. So let me give a little welcoming speech. First of all, I want to express my special and highest appreciation to the speakers, Mr. Muhammad Dimas Maulana MA. Mas Dimas is one of my best friend and my former classmate during my master's study at Triple IU, Indonesia International Islamic University at Depok. How are you, Mr. Dimas? Is it my voice clear? Alhamdulillah, I'm good. Alhamdulillah. I'm good. Yeah. Okay. Thank you, Mr. So thank you for your willingness, to share with us, give your insight about English. So even though actually it is like sudden invitation, last minute invitation, maybe all of the participants maybe a little bit shocked, because the flyer is not same with actually the our real agenda. Actually today
we have global talk with Rice University students, but unfortunately, because they are the speakers are still in examination. So yeah, they asked to postpone the talk, yeah, until tomorrow, inshallah. So today we very we are very thankful for Mr. Dimas, for for accepting this invitation. Yeah, thank you very much. And also to all the participants, uh, I hope you can actively engage with this discussion. You can listen carefully and join carefully. Uh, Maybe if you have a question, you can ask to the speakers. So before I close this speech, so again, uh, this agenda is held by our new circle, new community called by Podium MD. Yeah, Podium is actually this like abbreviation from Pojok Dialektika. If we translate to English, like dialectical corners for students, yeah, something like that. So actually, yeah, it is like community for us to growing together, to learn together, thinking together, and improving our skills together with the students. So yeah, this is great opportunity for us for improving our skill. Especially in this opportunity, we will improve our English skill. Yeah. So maybe Mr. Dimas will talk more about how English boosts your value. Yeah, English is not English more than a language. So yeah, maybe Mas Dimas will give motivation for us. I hope Mas Dimas can inspire us to actively uh, using English is in our daily academic life, something like that. So yeah, before I close, actually there is one video sent by Mr. Nasir. This video like apa itu something like permohonan maaf because he cannot attend, because he cannot attend the series today. He have to postpone the talk. So yeah, we can listen the video. Benar. Stop share dulu ya. Suaranya? Belum ada. Terus? Bagikan ke? Stop screen.
Oke, ya itu dia. Ya, jadi karena teman-teman yang di US sedang ujian ya. Jadi di US hari ini hari Jumat. Jadi memang mereka masih kuliah. Jadi mereka minta tunda ya postpone until tomorrow ya. Tomorrow. Insya Allah besok pagi kita akan sama-sama dengarkan dan ikuti Global Talk bersama teman-teman di Amerika. Ya, itu saja for me. Thank you again for your attention and yeah, hopefully you can enjoy the talk. You can get inspiration, motivation for our inspiring speaker today, Mas Dimas Maulana. And Mas Dimas also, yeah, our friend, yeah, also, yeah, alumni of Triple IU, yeah, International Islamic University of Indonesia, who is currently serve as a lecturer as well at the Faculty of Dakwah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Okay, thank you very much. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Alan Juhri, for the insightful and inspiring remarks. Ladies and gentlemen, we will now proceed to the main session, Road to Global Talk, which will be guided by our moderator, Cinto Hasanah Fitri. Without further ado, I would like to hand over the session to her. Cinto Hasanah Fitri, the floor is yours. Okay. Good. Nampak di sini ya. Ya. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone here joining us in the room and also joining us online. First of all, I would like to say thank you for you all that you have been gathered here, and it's an honor and opportunity for me to be your moderator for this global talk session. The honorable for our guest speaker, Mr. Muhammad Dimas Maulana MA, for your time, Mr. Thank you. And also for you guys who has been gathered here and also joining us online. It's a good honor for your time and for your information, guys. Let me introduce our forum, Podium MD, which is Podium MD is a forum for gathering together, which is in this forum we are improving our skills, potential to reach more achievement for your academic and non-academic. And also, this Podium MD has been running for 1 month, which is every week we have
special day, and we will discuss every week with different theme or topic, which is at first week we will talk about languages in English and also Arabic. For the second week we will talk about articles writing, and for the third week we will talk about sharing session for book, and last week we will talk about public speaking and also for design at Canva. So this is today we have a special session which is Global Talk. It is our first day of Global Talk, and this is really hard, warm for us. And without any more time, I will tell you guys our guest today is someone who has dedicated his work to be lecturer at UIN Sunan Ampel, Surabaya, Mr. Muhammad Dimas Maulana MA. I will read his CV first. He is he has a work experience that many guys has a work experience, which is last work experience is lecturer at Faculty of Dakwah and Communication at UIN Sunan Ampel, Surabaya, and his achievement at first third place in the national level English speech competition in PKM PTKIS in UMY, presenter in national seminar with a theme Sejarah Kajian Hadis Indonesia, presenter in the international conference Netherlands Indonesia, wow, for Muslim Christian relation in Indonesia, presenter in the second Bandung International on Social Science, and another that I cannot read for you guys for his achievement, and his skills is Arabic, English, public speaking, and also English podcasting. Can you guys give an applause for him? All right. Without any further ado, I will let. All right. For remind you guys, for our participants who are in the room and also joining us online, we will give you a time for Q&A, which is after presentation from Mr. Dimas Maulana. So, without further ado, I would like to invite Mr. Muhammad Dimas Maulana to share his insight. The floor is yours, Mr. Thank you to the moderator. Is my voice audible? Is my voice clear? Yeah, alhamdulillah clear. Thank you, Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala ma ba'du. First of all, I'd like to thank the organizer of the talk or global talk. Probably first I mention Mr. Alan Zuhri, Mas Alan Zuhri, my old friend at UIII, and also I'd like to thank all the committee of this event, to the MC and also to the moderator. And last but not least, I'd like to thank all the participants. Suaranya agak berkurang. And I also like to thank all the participants who are joining this talk today. So yeah, it was true that this is a sudden invitation from Mas Alan this morning, because a friend of ours, Nasir and his friends, are not able to attend this talk today. So I replace him today. Thank you for inviting me. So in this talk, I'd like to talk about how English boosts your value. So my aims today is to assure you that English is so valuable, and it is very great at your value. But probably later I will speak in Bahasa too, so you can understand my points.
Basically, I'd like to tell you about my experiences with English and how English uh, already changed my life, and it is true. Okay. Next slide, please. Okay, so this is my formal background. Formal educational background before the previous one. So I spent my elementary school, junior high school, and also high school in Jember. And then 2016, I moved to Yogyakarta, IIKI Anur, for my undergraduate studies, which I took IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. And then at 2022, I moved to Universitas Islam Internasional Indonesia, full scholarship to take my master degree at the Faculty of Islamic Studies. Next. And then my non-formal backgrounds. So I spent many years studying at pesantren. First at Pondok Pesantren Baitul Arqam Jember from 2005 to 2008, and then to Pondok Pesantren Al Mu'tazzam Jember from 2008 to 2011, and then the last 2015 to 2019 in Pondok Pesantren Al Maksum Yogyakarta. Next. Next, please. It's still stuck. Next slide, please. Or maybe I share my own slides. Okay, so this is my main point of my presentation today. How English has shaped my life journey. The first time I really I study or I deepen my knowledge in English, it was in 2014, which I moved to Pari Kediri, Kampung Inggris Pari Kediri. So I study at basic English course. I took pre-BEC program, BTC program, TC program, and MS programs, which for about almost a year. So I study the most basic in English from grammar aspects, pronunciation aspect, and also speaking aspect. So I study from zero. Before I went to Paris, my English was I can say my English was zero. I couldn't speak at all. That's my first time studying English. And then after that in 2015, uh, ini saya campur dengan bahasa Indonesia ya, biar poinnya dapat ya. Jadi sebelumnya saya lulus SMA 2011. Lulus SMA 2011, tapi saya baru bisa kuliah 2016. Jadi ada 5 tahun gap year. Ini agar memotivasi teman-teman ya. Jadi apa yang saya lakukan dalam 5 tahun ini? Jadi 2011 saya lulus kuliah, saya tidak bisa kuliah, tidak ada biaya dan lain sebagainya. Akhirnya saya 2011 eh, belajar di pesantren lagi selama 3 tahun. Kemudian 2014 saya berangkat ke Pari. Tujuannya waktu itu ya karena saya pengen gimana caranya saya tidak kuliah, saya tidak punya ijazah S1, tapi saya bisa memperbaiki masa depan saya. Karena waktu itu keluarga saya dalam keadaan susah ya. Ayah saya waktu itu, kalau tidak salah waktu itu ayah saya kerja sebagai supir truk di Kalimantan, supir truk kayu seperti itu. Ibu saya ibu rumah tangga, jadi waktu itu saya berpikir keras bagaimana memperbaiki masa depan. How I will improve my future. Akhirnya saya ke Pari selama hampir setahun dengan harapan setelah dari Pari saya ingin membuka kursusan bahasa Inggris sendiri. Awalnya begitu.
Tapi ternyata di akhir program yang dia program MS di BEC itu ternyata saya dapat tawaran mengajar di Yogyakarta di Pondok Pesantren Krapia Ali Maksum. Nah, disitulah perjalanan saya dengan bahasa Inggris tuh sampai sekarang apa namanya ya luar biasa. Nah, jadi selama di Jogja itu saya mengajar setahun, saya dapat gaji, saya dapat tempat tinggal, dapat makan. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk kuliah karena saya punya uang gitu. Akhirnya kuliahlah selama 4 tahun di Jogja itu S1 dengan gaji dari mengajar bahasa Inggris. Nah, ini dari bahasa Inggris saja itu. Jadi saya bisa hidup, saya bisa kuliah berpendidikan dari bahasa Inggris. Kemudian lulus 2020, lulus S1. Ini next slide, please. Nah, ini kemudian 2000 setelah di Jogja itu di Ali Maksum, pesantren Ali Maksum itu saya mengajar, kemudian lulus 2020, so I graduated in 2020. Itu pas COVID, itu lagi susah juga semua ekonomi. Ternyata alhamdulillah eh, karena bahasa Inggris lagi, saya diterima menjadi guru di SD Islam Internasional Al Azhar 55 Yogyakarta. Ini sekolah yang sangat bergengsi ya di Yogyakarta ya. Bahkan kemarin masuk dalam ranking 10 SD terbaik se-Indonesia di situ. Itu pun karena bahasa Inggris saya lagi-lagi. Saya ingat waktu itu seleksi guru itu di Al-Azhar ini dari ratusan berkas yang masuk yang diinterview sekitar hampir 15 orang. Nah, itu ada yang S2, ada yang S1 UNY, ada S1 UIN, ada S1 UMY, dan lain-lain. Hanya saya dari kampus swasta yang tidak terkenal, kecil. Namanya Institut Ilmu Al-Quran Anur. Tetapi karena bahasa Inggris saya waktu itu dianggap bagus, saya diterima itu. Only because of my English. Lagi-lagi, bahasa Inggris membantu saya menaikkan value saya, nilai tawar saya. Kemudian mengajar selama 2 tahun di SD ini, saya kemudian berpikir lagi, ini gimana ini ya? Saya ingin meningkatkan diri lagi nih. Saya nggak puas hanya dengan jadi guru SD di sini. Saya ingin meningkatkan diri lagi. Akhirnya saya coba, I apply for scholarship. The first one was LPDP in 2020, berapa ya? 23. Jadi tahun 2023 saya coba daftar beasiswa LPDP. Ditolak waktu itu. It's okay, nggak apa-apa. Kemudian saya daftar lagi. Oh bukan, 2021. 2000 berapa ya? Ya, 2021. Kemudian 2022 saya coba apply lagi apa namanya? Scholarship beasiswa S2 penuh di Universitas Islam Internasional Indonesia dan alhamdulillah keterima gara-gara bahasa Inggris lagi. Again, because of my English. Kemudian selama kuliah di UI3 ya, during my study at UIII, at the second semester itu saya dapat berkah luar biasa. Jadi semester 2 itu kan kalau S2 kita masuk kuliah mungkin seminggu 3 hari ya, itu pun nggak full. Karena mungkin hanya ada 4 mata kuliah. Nah, tetapi di semester 2 itu saya mulai mikir, ini gimana ya, waktu saya kan banyak nih dalam seminggu nih. Selain kuliah dan mengerjakan tugas, saya pengen punya side job. Nah, disitulah saya nyari apa namanya kerjaan lewat LinkedIn dan aplikasi job lainnya. Di tengah-tengah nyari pekerjaan itu, my lecturer, Bu Haula Nur, dosen saya Bu Haula Nur tuh nelpon saya. Hello Dimas, are you available gitu? Yes. Oke, oke, oke. Terus tiba-tiba ditanyain, Dimas, now we are opening the new center called the Center of Islam and Global Challenges. Jadi waktu itu UI3, khususnya Fakultas Islam Studies itu membuka pusat Islam dan tantangan global, the Center of Islam and Global Challenges. And ini Bu Haula ngomong waktu saya nelpon saya ya. And we are going to conduct or organize an international events, and we are going to invite many professors around the world. Waktu itu ternyata punya hajatan nih, the Center of Islam and Global Challenges mau mengadakan konferensi internasional, mengundang sekitar 11 profesor dari luar negeri.
Ada yang dari Jerman, dari Turki, dari lupa saya, Jerman, Turki, eh Qatar dan lain sebagainya, banyak lah. Nah, di situ saya disuruh jadi asisten dan dibayar lagi nih. Jadi pendapatan dari S2, beasiswa S2 setara UMR itu kemudian dapat juga dari ini menjadi asisten pusat penelitian. And when I ask Bu Haula, why do you choose me? Why? Why me gitu? Kenapa saya yang dipilih Bu Haula dari sekian banyak students di Faculty of Islamic Studies? Dan Bu Haula ingat saya ngomong begini saya, because your English is good. Hanya alasannya karena bahasa Inggris kamu yang bagus. Jadi saya dipilih sebagai asisten penelitian, asisten pusat penelitian Islam dan tantangan global itu hanya karena bahasa Inggris saya. Kok bisa tahu ya? Karena dalam kelas itu saya selalu aktif, saya selalu berbicara, saya selalu bertanya, saya selalu menjawab begitu. Saya menunjukkan bahwa saya bisa bahasa Inggris itu. Nah, selain itu juga saya juga mengajar, mencari tambahan lain dengan mengajar kursusan-kursusan di Depok maupun online. Nah, itu jadi lumayan lah waktu itu untuk seorang mahasiswa S2 yang belum berkeluarga. Nah, itu beberapa hal yang hanya karena bahasa Inggris hidup saya berubah. Kesempatan yang apa ya, yang terbuka itu semakin banyak. Oke, next. Nah, ini foto ya, foto wisuda S2. Ini beberapa teman. Ini jadi di UI 3 itu hampir 50% itu ternyata mahasiswanya dari luar negeri. Jadi dalam sekelas itu saya ada sekitar 8 mahasiswa dari luar negeri ya. Next. Nah, ini salah satu foto kenangan saya ketika konferensi internasional. Saya diajak sebagai apa? Ditunjuk sebagai semacam guide ketika membersamai para profesor dari luar negeri ini, para pembicara ini berkunjung atau cultural trip ke Bandung ya, ke ke Bandung kota, kemudian ke Ciwidey dan lain sebagainya. Ini salah satu kenangannya ya. Kemudian next. Nah, ini juga videonya bisa diputar. Ini kenangan ketika cultural trip to Bandung ya. Ada suaranya? Jadi di sini waktu itu awal-awal apa namanya kereta cepat itu ya. Jadi gratis juga naik kereta cepat karena dibiayai oleh pusat penelitian. Di sini bersama beberapa profesor juga. Oke, saya kira cukup. Next. Nah, ini yang one of the main points of my presentation. So we have to know, based on my experience, there are two things that can level up your value, that can add your value. Jadi menurut saya nih, berdasarkan pengalaman saya, ada dua hal yang itu bisa meningkatkan nilai kita, nilai jual, nilai tawar yang kita punya itu. Yang pertama adalah foreign language, bahasa asing. Bahasa asing apa? Ya bahasa apa saja, tetapi yang paling penting adalah the most used language in the world. Bahasa yang paling banyak dipakai di dunia yaitu ya bahasa Inggris, bahasa Arab, ya bahasa Spanyol dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks kita bahasa Inggris itu mau tidak mau dia bahasa nomor satu di dunia ya. Dalam arti dipakai oleh jutaan mungkin atau ratusan juta dan miliaran orang. Jadi satu dua hal yang bisa meningkatkan value kita. Yang pertama adalah kemampuan bahasa asing dan yang kedua adalah communication skills, kemampuan berkomunikasi. Saya kasih ilustrasi ya. Bayangkan ada dua orang yang misalkan nih Mbak moderator, ini jurusan MD ya, Mbak moderatornya. Nah, misalkan eh, ada dua orang nih jurusan MD, kuliah di manajemen dakwah, masuk di tahun yang sama, masuk di kelas yang sama,
di kampus yang sama, Uinsus Karyau, kemudian lulus bersama-sama dan lulus dengan nilai IPK yang sama, skillnya juga sama. Misalkan sama. Kemudian dua-dua orang ini sama-sama melamar kerja di perusahaan internasional misalkan. Dengan profil yang sama dan skill yang sama, tapi misalkan yang satu ternyata punya kemampuan bahasa Inggris, itu langsung double. Nilainya itu langsung double, teman-teman. Langsung kalah yang lain tuh. Padahal semuanya sama, alumni kampus yang sama, prodi yang sama, tapi gara-gara kemampuan bahasa Inggris, akhirnya kesempatannya berbeda. Dan yang kedua adalah communication skills, kemampuan berkomunikasi. Saya kasih ilustrasi lagi ya. Mungkin teman-teman punya nggak ya? Teman-teman ini punya seorang kawan yang sebenarnya luar biasa pinter sebenarnya. Tetapi kemampuan komunikasinya kurang. Ngomongnya gagap, nggak pede, nggak bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan dengan baik. Nah, orang yang pinter dalam suatu hal, tetapi dia tidak punya komunikasi skill yang baik, itu kelihatan nggak pinter loh. Kelihatan, bukan nggak pinter ya, aslinya pintar, tetapi karena kemampuan komunikasinya kurang, dia terlihat tidak pintar. Sebaliknya, kita mungkin punya teman yang skillnya kurang, pengetahuannya kurang, tapi komunikasi skillnya baik sekali, dia terlihat lebih pinter daripada yang tadi. Nah, ini juga menaikkan value kita nih. Misalkan skill kita itu 50 ya. Tapi kalau kita bisa skill komunikasi kita baik, itu nilainya kayak 70. Jadi aslinya itu 50 skill kita, tetapi karena komunikasi skill kita baik, itu bisa nilai 70. Apalagi kalau ditambahin penguasaan bahasa asing, apalagi bahasa Inggris ya, itu bisa 100. Jadi nilai skill kita, nilai tawar kita yang awalnya 50, tetapi karena menguasai bahasa Inggris dan komunikasi skill yang baik, kita bisa double bahkan triple. Dan itu yang saya rasakan sampai sekarang. Jadi ketika di kelas saya komunikasi apa namanya itu Mr. Alan tuh saksinya itu bagaimana saya di kelas itu sangat aktif bertanya, presentasi dan sebagainya sehingga yang saya yakini saya terlihat pintar daripada aslinya. Sebenarnya biasa saja, tapi terlihat lebih pintar daripada aslinya karena komunikasi skill saya lumayan, bahasa Inggris saya juga lumayan. Akhirnya sampai itu tadi, sampai ditelepon oleh salah satu dosen untuk menjadi asisten pusat peneliti. I was not the smartest student in the class. No, itu bisa dipastikan. Saya bukan mahasiswa paling pintar di dalam kelas, but I was probably one of the most active student in the class and one of the most articulate student in the class. Tapi saya juga salah satu, mungkin saya nggak paling pintar, bukan yang paling pintar di kelas, tapi saya yakin saya punya komunikasi skill yang salah satu yang terbaik di kelas dan juga salah satu bahasa Inggris terbaik di kelas. Dan karena dua hal ini, itu menaikkan value saya, orang melihat saya lebih pintar daripada aslinya. Nah, ini, so what I deliver today, I hope it can motivate you and convince you to deepen your English skills and also communication skills. Apalagi ini prodi apa namanya Fakultas FDK ya, ada komunikasinya ya. Nah, ini teman-teman harus menguasai komunikasi dan bahasa asing sehingga ketika nanti teman-teman lulus mau itu lanjut akademik S2, master degree ataupun mau lanjut kerja di perusahaan, ketika teman-teman menguasai dua hal ini, teman-teman apa ya, meningkat sekali nilai tawarnya. Okay, that's all I think. And it's time for discussion or question and answer session. Thank you, moderator. Itu mana? Alright, thank you Mr. Muhammad Dimas Maulana. Kak sama Cinta, Kak?
Masih mute. Okay. Thank you for udah. Nah, thank you for the explanation and for your motivating us, Mr. Muhammad Dimas Maulana. Well, for you guys who are in the room, can you hear my voice, Mr.? Yes, you're clear. Okay. Okay. For you guys who wanna ask, who are in the room and also joining us in online, you can raise your hand. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya or motivating dari Bapak Dimas Maulana, boleh mengajukan tangannya. Alright, first one Wike, another one. We open for 3 people first ya, who wanna ask about something or more clear and deep for the explanation from Mr. Dimas Maulana. Another one, guys. Alright, we start from Wike first. Okay, we start. To Wike, Lilis Wike Martina. Time is yours. Come here. Okay, thanks to moderator. Sorry, in this session I ask with Indonesian language because I cannot speak by English language. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Lilis Wikewartina. Saya ingin bertanya mengenai belajar bahasa Inggris yang di Pare tadi, Bapak. Yang mana tadi berdasarkan pengalaman yang disampaikan bahwasanya Bapak juga belajar di Pare. Nah, mau diskusi mengenai Pare itu karena udah sering juga dengar dari dosen mengenai belajar bahasa Inggris di Pare itu banyak yang sukses gitu katanya dari situ. Nah, itu apakah dijamin kalau misalnya keluar selesai belajar di Pare itu bahasa Inggris kita itu bisalah dibilang 80% gitu. Nah, apakah itu bisa dijamin atau kembali ke individunya masing-masing lagi? Nah, mungkin itu saja. Thanks. Okay, thank you. Good question. Any else? Dapat wanna ask something? Or wanna share your experience learning English? Well. All right. What about you guys in Zoom joining us online? Do you have any question? Tasha, Farida. Tuh, Okay, yang angkat Mr. tangan. Chandra, Indra. Alfi, dan Alvindo Des. Okay, Mr. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear my voice, sir? Yes, Yeah. Mr. Indra. Wow, it's such an amazing inspiration. Some notes that I have already written. Some of them are the first, how do you choose to be one of the participant or student in Pare, and then how the way you set your goals for your future. And then the third one, you talk about foreign language and communication skills. And I also see your commitment in studying, learning English, while you see nothing in the future first. So my question is, how do we to set our commitment at the very beginning, even we don't know that by English we will have a good future or not? Because mostly even in English education department students, they are already in environment of English situation, but still we find many of us or many of them cannot speak in English. They know that by English they will have a good future or better future, but they still don't want to learn English more. So do you have any strong motivation? How do we to improve our intrinsic motivation, just like you, to set the way to improve English and make us be the one who love English and see that it's good for us, and we'll have a more chance in the future to be better in opportunities, in a job and everything.
Thank you, sir. Thank you. You're welcome, Mas Indra. Thank you, Mr. Chandra, for the open-minded question for us. Maybe another one. Do you have any question, guys? If you have any question, you can raise your hand. Is that from our room now or joining us online? Maybe Sister Farida, Sister Afira Adila, Sister Sinta, or us who join us now in the room. Mila, Revan, our leader, or maybe our friend. Do you have any question, guys? Or maybe we next first to the explanation for Mr. Dimas Monat for answering the question, Mr. Oh yeah, Sister Sinta Menda. Time is your sister for a question. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Mohon maaf, jaringan saya agak tidak bagus, jadi saya tidak bisa menggunakan kamera. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya kepada Mister, bagaimana cara kita untuk bisa percaya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Melinda dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPA. Izin bertanya, Mister, bagaimana cara kita untuk bisa percaya diri? Karena terkadang ketika saya ingin berbicara dalam bahasa Inggris, banyak sekali beberapa orang yang seperti langsung kayak, itu grammarnya salah, itu bukan yang kayak gitu grammarnya, atau pengucapannya tidak seperti itu. Jadi terkadang rasa percaya diri saya untuk berbicara dalam bahasa Inggris itu benar-benar jatuh gitu, Mister. Terima kasih, Mister. Thank you for the question, Sister Sinta Melinda. I feel the same way when you meet someone will be the grammar police for us. I feel the same way. All right, Mr. I think many people have question. Maybe you can answer for the question first. By Wika, Lilis Martina, time is yours, Sister. Okay, thank you, the moderator, and also people who ask. And the first one was from siapa Lilis tadi ya? Yang pertama bertanya siapa tadi? Lilis. Betul. Pertanyaan pertama tadi, apakah dijamin belajar di Paris bisa sukses? Begitulah paling enggak ya. Jawabannya ya tidak ada tempat yang bisa menjamin ya. Teman-teman kuliah di UIN, Suska, Riau, apakah ada jaminan sukses? Tidak, tentu ya. Tetapi ada faktor-faktor. There are factors that help you to succeed ya. Pertama, kenapa di Paris itu banyak yang berhasil? Ini dulu ya. First, mungkin yang saya bilang ini, di environment, di atmosphere. Di Paris itu yang mahal itu lingkungan dan atmosfernya. Jadi bayangkan Anda berada di suatu lingkungan, not only in the classroom, not only in one course or school, tetapi bayangkan kamu di sebuah lingkungan, bisa dibilang kayak dusun, satu dusun begitu, yang di situ ada ratusan kursusan, hundreds of English courses, bukan cuma 10, 90, enggak. Bahkan when I was in Paris in 2014, waktu saya ke Paris 2014 itu, saya buka internet, saya ingat tuh, ada 150-an kursusan bahasa Inggris waktu itu. Nah, bayangkan kamu berada di lingkungan seperti itu, yang semua orang belajar bahasa Inggris, kursusan bahasa Inggris di mana-mana kamu bisa berbicara bahasa Inggris. You can speak English in the class, in the room, in warung, ya, di jalan kamu bahasa Inggris. It's not strange, it's normal. Semua orang bicara bahasa Inggris itu normal. Ya, jadi itu lingkungan yang mahal kan. Misalkan saya awal-awal di Inggris di Paris ya, saya nggak bisa bahasa Inggris awal-awal. Tapi gara-gara sering denger, ya mau nggak mau saya tahu akhirnya. Nah itu ya, jadi lingkungan tuh yang mahal. Bedakan dengan kursusan di luar Paris ya, misalkan kita kursus di satu tempat di kota kita gitu, yang pertemuannya seminggu maksimal tiga kali. Itu pun satu pertemuan 2 jam misalkan. Gimana mau bisa itu bahasa Inggris itu kan? Nah, gitu ya. Kemudian yaitu kedua adalah intensive classes. Jadi di Paris itu kelasnya intensif sekali ya, teman-teman. Misalkan yang di BIC ya, saya tuh di BIC sehari itu bisa 5 kali kelas.
dari setengah 8 sampai jam setengah 8 sampai setengah 10, kemudian nanti jam berapa 11 sampai jam setengah 1, kemudian nanti lagi masuk kelas lagi jam habis asar sampai hampir maghrib, kemudian habis isya sampai jam 10, begitu tiap hari 5 kali. Bayangin kan Mbak? Bedakan dengan kurusan di luar Pare yang hanya 3 kali seminggu, setiap pertemuan 2 jam, itu sangat berbeda sekali. Tentu hasilnya akan berbeda. Kemudian di Pare juga ada camp istilahnya. Jadi teman-teman kalau di Pare itu bisa apa namanya kursus sambil ngekos, tapi yang lebih baik adalah ngekos kursus sambil ngecamp. Jadi bukan kos-kosan, kayak asrama begitu. Jadi teman-teman ada program di kelas, ada juga program di camp di asrama. Nah, kalau saya dulu cuma ngekos nih, karena saya waktu itu nggak punya uang untuk ngecamp ya. Jadi saya waktu itu hanya ngekos, berbicara atau belajar bahasa Inggrisnya cuma di kelas di kursusan di kursusan. Tapi ketika balik kos, saya nggak berbicara bahasa Inggris. Nah, tapi kalau orang-orang di camp itu mau di kelas, mau di asrama itu tetap bahasa Inggris bicaranya. Kenapa? Karena ada aturannya. Nah, itu nanti kalau melanggar bisa hukumannya didenda, bisa disuruh hafalan vocab dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah di Pare kelebihannya adalah murah sekali. Terakhir saya ke Pare tahun 2022 untuk belajar IELTS itu 2 minggu berapa ya? 1 jutaan berapa gitu? Atau 1 juta lah lupa ya. 2 minggu. Tapi waktu belajar TOEFL yang sebulan itu tahun 2019 saya belajar TOEFL sebulan sudah plus camp ya. Itu 1 juta sebulan. Itu udah plus camp. Jadi tinggal uang makan aja yang belum itu. Nah, jadi di Pare apakah dijamin berhasil? Enggak. Tetapi kemungkinan berhasil besar. Kenapa? Karena lingkungan mendukung. Semua orang belajar bahasa Inggris. Kelasnya dari pagi sampai malam. Ada kewajiban berbicara bahasa Inggris. Yang ini semua mendorong orang, baik yang malas atau tidak, untuk selalu mempraktekkan bahasa Inggris. Dan yang paling penting adalah menurut saya, ke Pare jangan cuma sebulan, jangan cuma 2 bulan, jangan cuma 3 bulan bahkan. Kalau bisa, luangkan waktu minimal 6 bulan. Biar yang kita dapat itu tidak gampang terlupakan. Begitu. Oke, yang pertama ya. Jadi suksesnya itu karena kita dorong sebenarnya. Bahkan teman-teman yang pernah, misalkan teman saya, misalkan ada yang cuma 2 bulan gitu, udah mulai bisa. Tapi karena nggak dipraktekkan lagi ya agak-agak lupa. Tapi kalau yang kayak saya setahun itu, insya Allah melekat lumayan. And then the second one apa ya tadi Mr. Chandra gimana ya menjaga komitmen itu kan untuk belajar bahasa Inggris gimana? Karena banyak orang yang kayak apa ya tahu sebenarnya tahu bahwa bahasa Inggris itu penting tapi kok masih agak males-malesan ya. eh kalau ini kalau saya sendiri ya saya tuh sangat suka apa namanya belajar sebenarnya terutama bahasa. Jadi kalau dibilang motivasi saya sebenarnya kalau cinta sebenarnya itu saya cinta banget tuh bahasa Inggris tuh. Titik cinta saya dengan bahasa ya, bukannya bahasa Inggris ya, terutama bahasa Inggris itu, bahkan saya kalau lagi dengerin orang ngomong bahasa Inggris, terus orangnya ngomong bagus banget nih, misalkan orang luar kan jelas kan bahasa bahasa Inggrisnya bagus banget kan, bagus banget, lancar, artikulasinya baik, itu kadang saya netekin air mata itu kayak, wah saya pengen nih kayak orang ini nih, saking senengnya gitu. Saya bahkan nonton film itu kayak, itu tak ulang-ulang tuh. Film apa bagian apa namanya adegan yang dia ngomong bahasa Inggris tuh enak itu saya ulang-ulang saya tonton. Saya juga sering menonton ini salah satu tips belajar bahasa Inggris ya agar kita seneng ya dan tidak membosankan ya Mr. Chandra. Itu nonton video yang kita suka dalam bahasa Inggris. Jangan film dulu deh, film terlalu panjang. Video apapun. Saya dulu suka nonton video prank, video unboxing, video ngevlog, video kuliner vlog gitu, video interview, video apapun yang konyol-konyol yang panjangnya hanya 5 sampai 10 menit, yang dimana ketika saya nonton, saya merasa terhibur, nggak bosan. Hanya itu. Kenapa? Karena kalau begitu caranya, kalau kata namanya Profesor A.G. Hook, dia ngomong, don't learn English. Jangan belajar bahasa Inggris. Terus gimana? But play with it. Bermainlah dengan bahasa Inggris. Kamu harus senang loh belajar bahasa Inggris. Jangan sampai bahasa Inggris itu kayak beban, harus hafalan. Nggak, harus senang.
Nah, disitulah saya mulai improve-nya itu. Jadi misalkan lulus dari PARE itu kemampuan saya let's say 30, tapi setelah itu saya nonton video bahasa Inggris tiap hari, itu dalam setahun saya sudah bisa double ke 60 kemampuan saya itu. Dari yang awal lulus PARE itu eh, nggak nyampe 500 tuh saya. Kemudian setelah lulus dari PARE, saya belajar sendiri, dengerin bahasa Inggris dan seterusnya itu sampai terakhir 570-an. Apa tuh namanya TOEFL ITB itu. Jadi itu pertama, harus menyenangkan. Nah, di dalam hal ini juga teacher is very influential. Guru itu sangat berpengaruh terhadap motivasi kita. Nah, guru dalam bahasa Inggris memang tidak boleh membosankan. Guru dalam bahasa Inggris tidak boleh membosankan, tidak boleh terlalu serius. Jadi harus betul-betul membuat orang itu tidak belajar, tidak merasa belajar, tetapi merasa bermain, begitu. Itu ya. Kemudian nyambung ketiga, Mbak Sinta Melinda, cara kita bisa percaya diri gimana dalam bahasa Inggris ketika banyak orang yang ketika kita bicara salah dikritik atau di apa namanya dinyinyirin lah begitu ya. Okay, so I want to tell you my real story ya. So at first time in Paris, for the first 3 months, I didn't speak English at all. Jadi 3 bulan pertama sih di Paris itu saya nggak bicara bahasa Inggris sama sekali. Dan di kelas guru itu eh, bicara bahasa Inggrisnya paling cuma 20-30%. Jadi campur Indonesia Inggris gitu. But after 3 months, I level up to CTC program. Jadi ketika setelah 3 bulan saya naik program namanya CTC program TC. Nah, disitulah the class is in English 100%. Everyone has to speak English 100%. Nah, disitulah di bulan keempat saya harus bicara bahasa Inggris 100% dan guru menerangkan 100% bahasa Inggris semua. Nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Dan tahu apa yang terjadi? Saya stres. Saya nggak bisa bicara. Karena selama 3 bulan awal saya belajar teori grammar ya. Saya udah hafal grammar tuh. Saya bahkan ketika ujian tuh nggak pernah, paling jelek itu salah satu setiap ujian itu. Paling jelek salah satu. Tetapi ketika berbicara, saya ketakutan. Takut apa? Takut salah. Karena saya udah tahu nih grammarnya ini mau ngomong salah. Akhirnya beberapa hari di kelas TC itu saya agak stres. Saya kemudian curhat dengan senior saya di kos. Saya punya masalah gini-gini gimana ya. Nah, kata teman saya diginin. Bicara aja gitu. Just speak. Salah ya udah biarin. Lama-kelamaan kamu akan sadar ketika salah dan lama-kelamaan kamu betul. Kemudian saya coba praktek. Saya ngomong aja tuh. Salah tuh nggak peduli, salah nggak peduli. Lama-lama dapat beberapa hari. Saya ngomong keluar kemudian salah, langsung saya koreksi sendiri. Langsung saya koreksi sendiri begitu. Dapat 1-2 bulan ternyata sudah lancar. Nah, saya juga lihat teman-teman saya. Teman-teman saya yang lancar berbicara itu ternyata they were not the smartest in the class. Teman-teman saya yang pelancar bahasa Inggrisnya itu bukan yang paling pintar di kelas. Terus siapa mereka? They are the bravest. Tapi mereka orang yang paling berani ngomong itu yang ternyata lancar banget. Apa namanya? Punya teman namanya waktu itu Putra. Wah, Putra ini kalau ujian paling bener setengah itu kalau ujian grammar bener cuman soal 10 bener 5. Tapi kalau di kelas disuruh ngomong bahasa Inggris di depan, waduh dia nyepos tuh. Gak peduli salah, gak peduli apa. Dan setelah 1-2 bulan, wah dia yang paling bagus ngomongnya. Why? Because he's not afraid of mistakes. Karena kunci belajar bahasa, praktek bahasa itu jangan pernah takut melakukan kesalahan. Bayangin ya, ada orang bule, orang Amerika, kemudian belajar bahasa Indonesia, belajar berbicara bahasa Indonesia. Kemudian dia ngomong gini, saya hari ini eh, mau ke sekolah. Itu agak terbata-bata. Kamu pasti sebagai orang Indonesia kan, wah keren nih. Orang Amerika ngomong bahasa Indonesia, bukan bahasa dia. Kamu appreciate kan? Kenapa? Karena itu bukan bahasa mereka. Nah, sama dengan kita orang Indonesia tidak berbicara bahasa Inggris. Kemudian kita bisa ngomong, My name is Dimas, I come from Jember, I want to study English itu. Wih, ini bukan orang Inggris kok ngomong bahasa Inggris lancar. Padahal sederhana. Tapi itu bukan bahasa kita loh. Ingat ya, this is not our language. Tuh. Jadi sekecil apapun yang kita ucapkan itu sebenarnya itu luar biasa.
kita itu belajar suatu hal baru. Bahkan kita belajar dari A, B, C, D, E. Saking nolnya kita kan. Belajar alfabet, belajar number, dan lain sebagainya. Nah itu, jadi jangan pernah takut berbuat keliru. Kalau saya dulu paksain aja ngomong, kemudian kalau nggak ada teman ngomong, listening. Ini nomor satu. Listening is number one. Bahkan lagi-lagi kata Profesor A.G. Hook, the 80% of the activity of the first English learner is listening. Orang kalau pertama belajar bahasa Inggris, usahakan 80% waktu belajarnya itu untuk listening. Kenapa? Saya tanya, kita ketika bayi mulai bisa berbicara umur berapa kira-kira? Mungkin 2 tahun, 2,5 tahun ya. Anggaplah 2 tahun begitu. Nah, kok bisa tiba-tiba kita bisa ngomong umur 2 tahun? Kenapa? Karena dari umur 1 hari sampai 2 tahun, we always listen. Kita selalu mendengar, pasif kita. Dengerin orang tua ngomong. Saya lahir Jawa, besar di Jawa, mulai umur 0, umur 1 hari sampai 2 tahun di Jawa, akhirnya bisa ngomong Jawa pas kecil. Nggak pernah tuh baca buku bahasa Jawa, nggak. Tapi karena mendengar. Jadi, apa namanya, listening dulu aja dulu. Dan saya yakin otak kita itu Allah beri anugerah ketika kita listening itu masuk semua. Pronunciation masuk, vocabulary masuk, grammar masuk, dan lain sebagainya itu masuk. Nah ini, dengarkan apapun dalam bahasa Inggris, terutama hal-hal yang teman-teman suka. Music, podcast, prank videos, interview, dan lain sebagainya. Up to you, Anda pilih sendiri itu. Buat nonton apa yang bisa membuat Anda ketawa, yang bisa membuat Anda bahagia, membuat Anda sedih, membuat Anda emosional, apapun itu yang Anda bisa dengarkan. Keep doing it, nanti lama-lama keluar tuh ngomong. Begitu. Ya, semoga menjawab ya, teman-teman. All right. Thank you so much, sir, for the answer that really inspiring and motivating. You have to mark Mr. Dimas' word, yeah, guys. You have to keep doing it, confident, be brave, don't stop to practice your English. Jadi, teman-teman harus berani, harus bisa menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari as like now us as a podium member. So we have to speak English every we meet. Okay, every time we have a class here, we have to speak English every day, because from the environment that have us speaking English, maybe we can also can speak English with our friends, right, Mister? Okay, Adrian, are you? Yeah. Oh, sir, maybe there is one more friend wanna Yes. ask. Two friends, sir. Maybe they are really exciting for this talk today. Before for the question, maybe I wanna share also about my experience in English. It's Okay. same like as you too. When I don't know about English, but my environment from my junior high school, it has to be speaking English for my daily life. So Okay. it's really same like you too. From that, I tried to improve my English by doing research in English, international research, international conference, and now, yeah, alhamdulillah, my advisor, yeah, Mr. Alan also support me. Okay, for the next question, Mr. Brother Adrian, Mas Adrian to Brother Adrian, time is your brother. Oke, thank you moderator. Sebetulnya Mas saya nggak bisa bahasa Inggris Mas. Cuman saya merasa sok bisa dalam berbahasa Inggris gitu. Karena apalagi bertemu dengan sampean Mas di Zoom ini. Jadi saya semakin yakin bahwasannya diri saya yang nggak bisa bahasa Inggris ini bisa dalam mimpi gitu kan. Tadi Mas, dalam narasi yang telah Mas sampaikan, ada beberapa poin, tapi saya lebih tertarik ke dalam yang public speaking-nya. Karena saya nggak paham bahasa Inggris tadi, waktu sampai menyampaikan, saya nengok translate juga tuh Mas. Sampai tadi menyampaikan bahwasannya sebegitu pentingnya public speaking dalam diri kita gitu. Baik, tadi sampean berikan sampel, ada 2 orang yang ahli dalam public speaking, namun yang satunya bisa bahasa Inggris.
saya lebih ke ini sih Mas, Gen Z sekarang gitu kan, walaupun saya juga Gen Z gitu, dan apalagi Gen Alpha gitu kan nanti ke depannya, di era gempuran teknologi sekarang yang begitu sangat pesat gitu, dan komunikasi informasi sudah bisa kita lakukan di media visual gitu, dan itu ada beberapa narasi yang menyampaikan bahwasanya itu adalah salah satu proses untuk mematikan atau mengancam dalam public speaking generasi ke depannya gitu. Dan gimana nih Mas, saran dari Mas untuk kami sebagai Gen Z yang masih kurang dalam public speaking gitu, agar bisa lebih mengasah skill kami dalam berpublic speaking. Namun di era teknologi yang sekarang yang sangat begitu instan, informasi di mana-mana bisa kita dapat, tidak perlu ngomong, bahkan ada yang bilang yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat gitu kan. Dan kami yang tidak mempunyai forum untuk mengasah skill dalam praktik gitu kan. Kalau kita kan public speaking itu harus skillnya harus semakin ditambah, harus semakin diulang-ulang. Sedangkan kami tidak mempunyai forum untuk mengasah skill tersebut. Kalau di kuliah kan mungkin ada presentasi, ada diskusi. Sedangkan nanti bagi yang nggak kuliah atau kami yang tidak mendapatkan kuota dalam mengasah skill tersebut, itu bagaimana Mas saran dari Mas untuk kami para Gen Z dan mungkin kedepannya Gen Alpha gitu. Terima kasih. Thank you. Oh ya, Mr. Yoga. Nggak apa-apa dulu ya. Okay, Chair. Let me introduce myself. My name is Yoga Rizkyandria. I will ask you about how do you customize your English to make sure remains clear, easy to understand for audience with another level. Example, one audience is good English, two audience is bad, and maybe one audience don't know about English. How to make your skill of English be understand to all of audience in your room. Thank you. Like us now, like what of English skills. Anything else? Anyone else? Okay. Before it, I want to say thank you to the moderator and to our speaker, Bapak Dimas, Mas Dimas. Here I want to ask about English and research. Yeah. Sir, maybe you can tell us about your experience in research. So, mix in bahasa Indonesia ya. Jadi di sini kan kita sebagai mahasiswa akademisi itu riset itu kan sangat penting tentunya bagi kita, dan di situ juga kita bisa memiliki nilai lebih dari diri kita di situ di riset. Nah, dan kebanyakan sekarang riset untuk kita publikasi misalnya di jurnal-jurnal itu sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris untuk publikasinya. Nah, mungkin Sir Dimas bisa menceritakan bagaimana sih English itu berpengaruh ke riset dan tips-tips untuk bisa melakukan riset yang berbahasa Inggris dengan baik. Seperti itu. Khususnya kita yang skillnya tuh middle, yang biasa-biasa aja gitu dalam bahasa Inggris, tapi kita juga ingin mencoba untuk melakukan riset in English. Okay, maybe that's my question. Thank you. Anything else? Siapa? All right, thank you for you guys joining us in the room. Robbie, all right, this is going to be last question ya for who are joining at online and also in the room. Okay, Robbie, please open your mic and also your camera. Okay, thank you, Kinto, for giving me opportunity to ask question. But first, I want to tell you I can turn on my camera karena saya belum mandi kan, jadi saya nggak pede.
Oke, jadi saya mau nanyakan pertanyaan kepada Mr. Dimas Maulana. Jadi ini terkait belajar bahasa Inggris. Jadi saya tuh like to play game, Mister. Jadi gamenya itu berbasic bahasa Inggris internasional. Kalau teman-teman tahu mungkin tuh nama gamenya game Growtopia. Jadi itu gamenya itu tentang perdagangan ya. Jadi harus punya basic bahasa Inggris. Kemudian saya juga suka nonton film-film luar negeri yang dimana basicnya itu adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi karena hal tersebut tuh saya itu punya ketertarikan yang sangat luas terhadap bahasa Inggris, Mister. Terlebih lagi ketika saya bermain game itu kan mereka berbicara tentang bahasa Inggris tuh, saya sedikit-sedikit mentranslatekan dari kalimat-kalimat mereka. Nah, kemudian dengan progres seperti itu, ketika saya menonton film, saya tuh punya ketertarikan untuk mengupgrade skill saya dengan menonton tanpa subtitle dari bahasa Indonesianya, Mister. Nah, jadi ketika saya juga melihat YouTuber yang namanya mungkin teman-teman tahu, Vicky Naki, jadi dia kan punya konten terkait berinteraksi dengan orang-orang luar, khususnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan hal-hal tersebut tuh saya tuh punya ketertarikan belajar bahasa Inggris secara otodidak, Mister. Nah, yang saya tanyakan, apakah Mister tuh punya cara, tips dan trik untuk bisa lebih bagus untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak? Mungkin cuman itu yang saya tanyakan. Alright, thank you. Okay, Robbie, for the question. So overall, there are 4 questions, Mister. First one is talking about how is public speaking for Gen Z and Gen Alpha. The second question is about how do you manage communication among the participants with different levels of English skills. And also the third question from Mila, how do you turn into English with the research? And the last question from Robbie about how do we learn English by autodidact. Maybe you can answer it one by one, sir. Time is yours. Okay, thank you for the questions. There are 4 big questions, and I hope that my answers will satisfy you. The first one was from siapa namanya? Yang pertama tadi? Tidak perlu. Mute. Itu mute. Moderator. Adrian. Adrian. Okay. Adrian, and then the second was from Yoga. The second one from Yoga. Yoga. Yes. Okay, third from Mila, and the fourth from Robbie. Okay, saya coba dari dasar dulu ya. Ini semoga bisa menjawab semuanya. Moderator mungkin bisa mewakili menjawab ya. How many skills are in a language? Ada berapa skill dalam sebuah bahasa? How many skills are in Alright, for me, I think how many skills in language? First, reading, listening, speaking, and practicing. Okay, good. And writing one writing. Okay, so there are 4 skills in every language: reading, writing, listening, and speaking. Okay. Yes. 4 ini. So, where do we start? Mau belajarnya mulai dari mana? Yang terbaik, where do we start? Mute. Moderator mute. Yang terbaik mulai dari mana dulu nih? Reading, sir. Oke, reading ya, moderator. Moderator, mulai umur berapa Anda reading? Bisa membaca? Sorry, sir. What was the question? At what age did you start reading? Start reading. I think Bisa baca 4 years old, I think. 4 ya? Ya. Yeah. Sebelum Yeah. reading bisa speaking nggak berarti? I can, but it's not really friendly. Tapi bisa.
Ya, What, sir? tapi bisa kan? Bisa ngomong kan? Sebelum baca bisa ngomong Yeah, kan? Sebelum ngomong I bisa can. apa pertama? I can hear. Yeah, listening. Ya, listen. Jadi dari 4 skill ini teman-teman, kalau mau kan ada 4 skill Pak. Saya harus menguasai dari mana dulu? Nah, 4 skill ini bisa diperas jadi 2. Apa? Listening and reading. Ini ya, listening and reading. Listening itu input, outputnya nanti speaking. Reading itu input, outputnya nanti writing. Semakin kita bagus listeningnya, kemungkinan besar kita ngomongnya pasti lebih bagus. Semakin kita bacanya lebih bagus, nulisnya nanti lebih bagus. Ya, ini pelan-pelan ya. Jadi kalau kalau orang kayak tahu kulakan nggak? Kalau orang mau jualan kan dia harus kulakan dulu. Dagangannya apa kan? Mau dibeli dulu kan? Nah, kulakannya itu kalau pengen ngomong bagus, ngomongnya lancar, dengerinnya harus lebih banyak. Kalau pengen nulisnya lebih bagus, yang tadi riset itu ya, baca bahasa Inggrisnya harus lebih banyak. Kenapa? Bagaimana kita bisa ngomong ketika kita nggak banyak kosakata yang kita dengar? Ya kan? Masuk akal ya? Bagaimana kita bisa menulis bahasa Inggris dengan lancar sementara kita baca tulisan bahasa Inggris jarang? Nah, jadi 2 skill ini, listening, biar kalau pengen ngomong lancar, listeningnya dibagusin. Kalau pengen nulis bagus, bacanya dibanyakin. Ada nggak kira-kira penulis bagus yang jarang baca? Nggak mungkin jawabannya. Nggak mungkin. Penulis itu pasti banyak baca. Kenapa? Karena dengan banyak baca, dia banyak menyimpan kosakata, banyak menyimpan susunan kalimat yang bagus, akhirnya tertuang dalam tulisan nanti. Nggak ada ceritanya orang nggak pernah baca tiba-tiba bisa nulis novel, mustahil. Dari mana dia dapat apa namanya perbendaharaan katanya itu? Makanya kalau teman-teman ya, mohon maaf, orang tunanetra dari lahir itu biasanya juga nggak bisa ngomong teman-teman, ya kan? Tunanetra apa namanya? Tunarungu. Orang kalau nggak bisa dengar dari lahir, orang teman-teman kita yang tidak beruntung nggak bisa dengar dari lahir, dia biasanya plus nggak bisa ngomong. Kenapa? Mau ngomong dari mana kalau nggak pernah dengar apapun? Nah, begitu ya. Jadi kalau pengen mungkin ini tadi Robi ya, salah satu triksnya, kalau tipsnya ya, kalau pengen bisa ngomong lancar, Robi, dengerin yang banyak deh. Tapi kalau yang tadi siapa? Mila pengen bisa nulis bahasa Inggris dengan bagus, baca tulisan bahasa Inggris yang banyak. Itu kalau pengen bagus banget ya. Kemudian untuk Mila, riset. Nah sekarang riset tuh gampang teman-teman. Banyak orang nggak bisa, nulis ya, nulis bahasa Inggris maksudnya ya. Banyak orang yang nggak bisa nulis bahasa Inggris, sekarang itu bisa nulis bahasa Inggris dengan bantuan apa? AI, nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi jangan AI terus, maksudnya gini. Kita tetap mengasah kemampuan menulis bahasa Inggris kita dengan cara banyak membaca dan juga latihan nulis bahasa Inggris. Apa Pak latihan nulis bahasa Inggris sederhana? Bikin status bahasa Inggris ya Pak. Praktekin aja tuh, bikin status bahasa Inggris tuh. Misalkan ini di capture, kemudian Anda bikin status. To this agenda with the global talk at Winsus Karyao. It was very amazing, bla bla. Tulisan bahasa Inggris tuh. Biar apa? Biar kosakata yang ada di otak itu keluar dalam tulisan. Nah, itu dibiasakan gitu. Tapi kalau sekarang, Pak, saya sekarang kan belum bisa nih. Berarti nggak boleh nulis bahasa Inggris dong. Nulis hasil penelitian dalam bahasa Inggris. Nggak boleh aja. Anda bisa pakai Google Translate, Anda bisa pakai DeepL, kemudian Anda bisa dipoles pakai ChatGPT atau Gemini, nggak apa-apa. Ya. Yang penting bukan nyuruh Gemini nulis semua penelitiannya itu. Nggak. Cuman translate dan mempoles bahasa. Oke? Itu sangat gampang sekarang. Kemudian itu ya, itu saya kira harusnya menjawab pertanyaan Yoga, Mila, dan Robi ya. Jadi kalau pengen ngomongnya bagus, listeningnya harus banyakin. Kalau pengen nulis bagus, bacanya banyakin. Kemudian untuk Adrian yang pertama tadi. Yang saya katakan tadi bukan hanya public speaking in general ya. Tetapi yang saya maksud adalah communication skills. Bukan hanya public speaking. Ya. Skill komunikasi itu kan nggak cuma public speaking, tapi komunikasi interpersonal gitu kan, antar personal gitu kan, komunikasi organisasi dan lain sebagainya. Itu semuanya communication skill dan public speaking adalah salah satunya. Saya sendiri gimana cara mengasah?
tentu saya dengan biasa berdiskusi. Kok gini kan, orang berbicara itu apa sih? Orang berbicara kan dia sedang berusaha menyampaikan apa yang ada di pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain mengerti betul apa yang dipikirkan saya sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya gitu. Saya ulangi ya. Jadi kan orang komunikasi ya berbicara kepada orang lain itu kan dia ingin apa yang ada dalam kepalanya itu dipahami oleh orang lain secara utuh benar gitu kan. Semakin orang komunikasinya baik, skill komunikasinya baik, maka dia ngomong sesuatu orang semuanya paham tuh. Nah, ini gimana ngelatihnya? Dengan latihan berbicara. Ngobrol aja sama teman. Kalau saya dulu tuh suka di warung kopi ngobrol sama teman. Ngomong apa aja tuh? Ngomong tentang politik, ngomong ngerasani pemerintah, ngerasani dosen, ngerasani teman sekelas gitu kan. Ngomongin masalah ekonomi dan sebagainya nggak apa-apa. Yang penting kita berlatih mengeluarkan apa yang ada di kepala dalam bentuk ucapan. Nah, di situ latihannya begitu. Kalau listeningnya, nah kulakannya, listeningnya itu saya juga listening bahasa Indonesia. Percaya nggak percaya, saya tuh sering dengerin podcast bahasa Indonesia yang saya yakini, yang saya suka penyampaian narasumbernya. Yang sering saya tonton itu satu ya, yang ini relate dengan Gen Z ya, adalah Hindia Baskara, Baskara Putra. Hindia, tahu kan ya? Itu coba Anda tonton podcastnya. Ini orang sangat articulate. Dia pintar sekali mengucapkan apa yang dia pikirkan kepada orang lain, sehingga orang lain tuh paham betul apa yang dia pikirkan. Nah itu saya sering nonton Hindia Baskara ini. Kedua adalah Coki Pardede. Tahu kan Coki Pardede? Nah dia itu pintar banget menyampaikan Coki Pardede stand up komedian, ya kan? Dia itu pintar sekali menyampaikan apa yang dalam pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain tuh nggak salah paham dengan apa yang dia pikirkan. Nah itu saya kira kita perlu ya mendengarkannya. Jadi kita boleh nonton podcast, kita boleh apa, tapi paling nggak kita tahu apa yang kita pelajari ini. Kalau misalkan isinya kita nggak bisa pelajari, paling nggak the way he speaks gitu kan, the way he delivers his speech itu kita bisa pelajari. Nah untuk prakteknya, ya kita ngobrol aja biasa sama orang. Jangan apa ya, ya mungkin sekarang halangannya kita sering nonton terus ya, scroll HP sendirian. No, no, no. Coba luangkan waktu ngobrol mendalam dengan teman lain. Berlatih untuk berbicara. Itu begitu ya. Jadi nggak harus public speaking itu nunggu ada kelas kemudian Anda maju. No, no, no. Mengasah communication skills itu Anda hanya perlu berbicara, sering-sering menyampaikan apa yang Anda pikirkan kepada orang lain. Kalau orang lain mengerti, berarti Anda berhasil. Kalau orang lain, apa sih maksudnya? Nah, itu berarti Anda harus belajar lagi tuh. Harus belajar lagi gimana caranya gitu. Dan nanti apa namanya? Oh ya, tadi si yoga ya, yang belum ya. Gimana biar orang itu apa bisa menyesuaikan begitu ya kita ya. Jawabannya satu adalah know your audience. Apa? Know your audience. Pahamilah, ketahuilah siapa yang Anda ajak bicara. Audiens kamu itu siapa? Nah, dalam ilmu komunikasi itu ada istilahnya ada teori namanya CAT. Common apa ya? Kalau saya lupa ya. Communication accommodation theory. Jadi orang itu akan menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Jadi kalau teman-teman bicara dengan mahasiswa, ya bahasanya mahasiswa gimana sesuaikan. Kemudian kalau berbicara bahasa Inggris, yang perlu diasah adalah pronunciation. Nah ini kalau saya dulu latihannya salah satunya biar saya ngomong bahasa Inggris itu nggak belibet, jelas itu adalah saya dulu prakteknya dengan lagu rap. Nah ini serius ini. Saya juga dulu praktek dengan lagu rap. Lagu-lagunya kalau dulu saya Rich Brian kayak gitu-gitu. Nah itu. Awal-awal ya kegigit-gigit nih lidah nih sampai sariawan sering itu saya. Tapi lama-lama eh, lidah itu teman-teman kan bagian anggota tubuh kayak otot misalkan nih tangan kita ya. Tangan kalau kita latih misalkan otot bicep ya. Kalau kita latih pakai barbel lama-lama otot kita akan membesar kan. Untuk tangan ini kan. Nah, lidah itu sama. Lidah kita itu dari kecil tuh sudah terbiasa bahasa Indonesia, sudah terbiasa bahasa daerah.
ngomong bahasa Inggris nggak pernah. Makanya orang ngomong bahasa Inggris itu pasti kaku kalau orang Indonesia ini. Karena dari kecil nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Gimana caranya biar gak kaku? Dilatih lidahnya. Biar dia terbiasa dengan huruf-huruf yang ada dalam bahasa Inggris. Pengucapan-pengucapan yang ada di bahasa Inggris. Nah itu perlu dibiasakan dengan menyanyi, nyanyi rap lah, dengan biasa ngomong, dan lain sebagainya. Begitu saya kira bisa, semoga menjawab ya. Udah Ian bertanya. Right, and I think that was the last question from Robbie and another my friend just now. Mr. Thank you so much for your insightful for us, for inspiring us and also motivating us. Thank you for your time and wisdom for us today. We are sorry for our mistakes, and also thank you so much for the participants that has joining us online, Mr. Chandra, Mr. Sinta, and another one, and also our friend in the room right now. I am sorry for my mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan, buka lu, Van. Oh yeah, for your information, guys, maybe tomorrow we will have one more global talk session 2, session 1, still session 1, session 2 with Firoz, Afolabi, and also Naila. So stay tuned, guys, for tomorrow at 9 a.m. at 9 a.m. of Indonesia. And maybe we can take a picture. Maybe you can open your camera, guys. Oh ya, kita take picture dulu guys. Ya, ini penting ini. With our moderator, with our speaker, and also depan. Oke, mantap. Ya, dari Zoom boleh dari Zoom. Ya, aku nggak apa di belakang. Aku tidak. Yang dari Zoom boleh ikut nggak? Robi, can you open your camera please? Sister Sinta, Sister Afira, Sister Aulia, Sister Nulitsa. Guys, oh my god. Guys. Aku udah ada di kamera. Guys, maybe you can join here. Come here. Oh ya, nampak. Pak, atau sini aja. Oke, Robi hashtag keempat ya Robi udah mandi. Ya, penuh kamera. Kenapa? Pak, kami nggak tahu screenshot sini macam mana dong. Ini nggak ada. Harusnya iya nggak sih? Pak, dari sini perlu SS loh, Pak. Untuk yang online. Oke, guys. 1, 2, 3. Kita nggak ada. Satu lagi, one more. 1, 2, 3. Oke, thank you. 1, 2, 3. All right, guys. Oh, that is balloon. Ya, tolong ini di SS kan Pak, ini yang online banyak juga Pak. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke. Pak, tolong tunjukkan ininya dulu Pak, screenshotnya. Sip, kamu 3. Ya. Iya kan? Kan di sini Pak ada.
Alright. You can leave the Zoom, guys. Thank you, Mr. Chandra. Yoga, Mr. Dimas yoga. also, Mr. Dimas. Thank you, Mr. Yes, you're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah mau les. Thank you, Mister. Mister, boleh nggak? Ini mau masih lanjut. Fine. Ya, kenapa? Oke. Habib. Yoga, yoga. Thank you, Mister. Yoga. Guys, masuk kamera, guys. Yoga, yoga, yoga. Nah, Mister udah pergi. Yoga, yoga. Robby, mati, Robby. Oi, Alim. Robi, mandi mulu. Ada yang kena. Wil, foto kau. Dah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi. Assalamualaikum. Yoga pucai, yoga Kita pucai. end ya. Dadah. Bye. Oh ya,